Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I would like to say thank you for coming in our presentation. It's great to see you all. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 Ilmu Keolahragaan 2020 Rombel 1A. Saya Jenny Betty Afriani selaku moderator akan memperkenalkan beberapa teman saya yang ikut andil dalam presentasi pada pagi hari ini, yaitu Sylvia Christine Ginting, Alvito Wahyu Wardana, Muhammad Najiul Ija, Wahyu Rafli Wardana, Muhammad Warid Muharrabin, Faraditya, Ahmad Husyaini Febriansyah, Riki Rinto Maulana, Anisha Retnotri Setiawati, Muhammad Rizky Taufik Roman, Nova Reza Ningtyas, Azhariru Rizky Maulana. Oke, pada presentasi ini kita akan mendiskusikan tentang vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral merupakan dua hal yang sering kita dengar. Mineral adalah kelompok mikronutrien yang bagi tubuh, artinya zat gizi ini hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk mendukung proses tumbuh dan kembangnya tubuh kita. Banyak yang menganggap bahwa vitamin sama dengan mineral, padahal dalam struktur kimia, kedua nutrisi ini memiliki bentuk yang berbeda sekalipun memiliki beberapa fungsi yang hampir sama. Secara umum, mineral terbagi menjadi dua macam, yaitu makromineral dan juga mikromineral. Makromineral adalah mineral yang ada di dalam tubuh lebih dari 0,01% dari berat badan kita dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan sulfur. Sementara mikromineral yaitu terdapat dalam tubuh kurang dari 0,01% berat tubuh kita dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari, seperti besi, tembaga, iodin, zinc, kobalt, dan selenium. Dalam tubuh, mineral akan melalui beberapa proses sebelum diserap oleh tubuh. Salah satu proses dalam tubuh adalah bagaimana mineral dapat melalui atau melewati membran atau yang dikenal dengan transport membran. Transport membran dibagi menjadi dua, yaitu transport membran aktif dan juga pasif. Nah, tujuan kita untuk presentasi ini adalah 1. Mengetahui peran vitamin tubuh, 2. Mengetahui klasifikasi vitamin, 3. Mengetahui prinsip dasar metabolisme vitamin, yang keempat, mengetahui proses metabolisme zat dan nutrisi, 5. Mengetahui sumber mineral untuk tubuh, 6. Mengetahui apa itu transport aktif dan transport pasif pada metabolisme mineral. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan simak beberapa teman kita yang akan menjelaskan, yaitu yang pertama, Riki Rinto, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme vitamin. Vitamin sendiri berdasarkan kelarutannya itu terbagi menjadi dua, yakni vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak, itu seperti contoh vitamin A, D, E, K. Sedangkan untuk vitamin yang larut di dalam air, seperti contoh vitamin B kompleks dan vitamin C. Untuk vitamin lemak atau minyak, jika berlebihan itu tidak dikeluarkan oleh tubuh, melainkan akan disimpan. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, jika dia berlebihan di dalam tubuh, maka dia tidak disimpan, melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Proses pencernaan makanan baik di dalam lambung maupun usus halus akan membantu melepaskan makanan agar diserap oleh usus. Vitamin yang larut dalam lemak kemudian diserap di dalam usus bersama dengan lemak atau minyak yang dikonsumsi. Vitamin yang diserap oleh usus kemudian diproses dengan proses dan mekanisme perbedaan antara lemak maupun vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak, itu akan diserap secara difusi pasif dan kemudian di dalam dinding usus digabungkan dengan kilomikro atau lipoprotein yang kemudian diserap oleh sistem limfak dan kemudian bergabung dengan saluran darah untuk ditransportasikan ke hati.
Sedangkan untuk vitamin yang larut dalam air itu langsung diserap melalui darah dan ditransportasikan ke hati. Cukup demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Alvito Wahyu Ardana. Berikut vitamin A. Terdiri dari 3 biomolekul aktif retinol. Retinal atau retinaldehyde dan retinoic acid. Ketiga molekul tersebut berasal dari beta-karoten provitamin A yang terdapat pada tanaman warna hijau tua, oranye, dan merah. Selanjutnya, vitamin A dan beta-karoten diserap oleh usus dari miskel secara difusi pasif, kemudian digabungkan dengan kilomikron dan diserap melalui saluran limfatik. Kemudian bergabung dengan saluran darah dan ditransformasikan ke dalam hati. Ketika di hati, vitamin A digabungkan dengan asam palmitat dan disimpan dalam bentuk retinil palmitat. Bila diperlukan oleh sel-sel tubuh, retinal palmitat diokat oleh protein pengikat retinol atau PPR, atau retinol dinding protein atau RBP, yang disintesis dalam hati. Selanjutnya ditransferkan ke protein lain, yaitu transterin, untuk diangkut ke sel-sel jaringan. Selanjutnya, vitamin A yang tidak digunakan oleh sel-sel tubuh diikat oleh protein pengikat retinol seluler, sebagian diangkut ke hati dan bergabung dengan asam empedu, yang selanjutnya diregresikan ke usus halus, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui feses. Sebagian lagi diangkut ke ginjal dan diregresikan melalui urin dalam bentuk asam retinol. Terima kasih, betul. Selanjutnya, vitamin D atau riboflavin. Komponen ini dari enzim flavin adalah FMN dan VAD. Enzim yang bekerja pada reaksi redoks memiliki fungsi sentral dalam produksi energi pernapasan seluler yang merupakan prekursor faktor flavin mononukleotida atau FMN. Flavin adenin denukleotida atau VAD. Kemudian enzim yang memerlukan kofaktor tersebut adalah flavokprotein. Terus riboflavin dan ATB sama dengan FMN, FMN dan ATB sama dengan VAD. VAD dan FMN berfungsi sebagai akseptor elektron dan penambahan 2 elektron pada VAD menghasilkan VADH2 dan penambahan 2 elektron pada FMN menghasilkan FMNH2. Perubahan riboflavin ke FMN dia oleh hipotiroisid, elektron yang diterima langsung disumbangkan sehingga kembali pada bentuk yang teroksidasi penuh. Terdapat di makanan seperti susu, keju, daging, telur, dan sereal. Selanjutnya vitamin B3 atau niacin. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat sebagai sumber vitamin B3. Niacin dibutuhkan untuk IP adalah enzim dehidrogenase berfungsi dalam reaksi. Ini ada digunakan pada oksidasi asam lemak, metabolisme badan, keton, dan cenderung berperan sebagai aseptor. NADP adalah sintese asam lemak dan PPP. Contoh malat dehidrogenase atau laknat. Hingga banyak ditemukan pada makanan hewani seperti daging unggas dan ikan. Terima kasih presentasi dari saya. Penjelasan lebih akan dijelaskan oleh Nova. Selanjutnya, metabolisme mineral. Mineral kecuali K dan Na membentuk garam dan senyawa yang relatif larut.
sehingga sukar diabsorpsi. Absorpsi mineral sering memerlukan protein pengembang spesifik atau spesifik karir protein yang berperan sebagai mekanisme penting untuk mengatur kadar mineral tubuh. Sumber mineral sehari-hari, biji-bijian, buah, sayuran, susu, daging, dan ikan. Selanjutnya, transport aktif. Pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel, bertujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport pasif. Perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Christine Ginting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai transport aktif. Mineral pada tubuh terdisosiasi menjadi ion-ion dan molekul kecil untuk melalui membran sel. Dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, yang ditentukan oleh ion natrium, ion kalium, dan ion klorin. Dapat berhenti jika sel didinginkan, mengalami keracunan atau kehabisan energi, memerlukan molekul protein integral pada membran yang di dalam molekulnya terjadi pengikatan. Proses transport aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion natrium dari dalam sel menempati situs pengikatan pada protein integral. Lalu energi diperlukan untuk mengubah arah bentuk protein integral yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi ke arah luar sel. Selanjutnya, ion natrium terlepas dari situs pengikatan dan menuju luar sel. Lalu dari luar sel, 2 ion kalium menempati situs pengikatan di protein integral. Lalu bentuk protein integral kembali ke semula. Dan ion kalium pun dilepaskan ke dalam sel. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Rafli. Terima kasih, Mbak Sylvia. Transport pasif. Yang pertama ada difusi. Penyebaran molekul zat dari konsentrasi kerawatan ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Contoh tetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Difusi gas di dalam medium udara. Yang kedua, perbedaan konsentrasi di dua larutan disebut dengan gradien konsentrasi. Yang ketiga, akan terus terjadi sampai semua partikel tersebut secara merata atau mencapai kondisi kesetimbangan yang mana perpindahan molekul meskipun tidak ada perbedaan konsentrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Najihul. Silakan. Terima kasih. Osmosis. Peristiwa khusus transport pasif yang mana molekul air berdifusi melalui membran yang bersifat selektif permeabel. Dalam sistem osmosis, dikenal larutan hipertonik, yakni larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut tinggi. Larutan hipotonik adalah larutan yang konsentrasi terlarutnya rendah, dan larutan isotonik merupakan dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Jika ada dua larutan dengan konsentrasi yang tidak sama, maka molekul air melalui membran kedua larutan seimbang. Pada larutan hipertonik, beberapa besar molekul air terikat atau tertarik ke molekul gula atau terlarut menjadikan hanya sedikit molekul air yang bebas dan dapat melalui membran. Contoh, air laut yang walaupun mempunyai beragam jenis zat terlarut, molekul airnya tetap akan bergerak ke larutan gula yang berkonsentrasi sangat tinggi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Ditya. Baik, terima kasih Mas Najihul. Selanjutnya yaitu difusi terfasilitasi. Difusi yang memerlukan bantuan protein seperti enzim. Contoh transport pasif melewati difusi terbantu bisa dijumpai pada bakteri E. coli. Apabila dipindahkan ke medium yang berisi laktosa, maka bakteri tersebut metabolismenya akan menurun. Salah satu penyebabnya adalah membran selnya tidak bisa dilalui oleh laktosa atau impermeable. Tetapi sesudah beberapa menit, laktosa mulai bisa masuk karena terbentuknya enzim permease dalam sel. Enzim permease merupakan protein membran sel
yang menciptakan jalan untuk laktosa supaya dapat melewati dua lapis fosfolipid membran sel. Difusi tergantung di suatu mekanisme transport dari membran sel seperti permease ini dinamakan dengan difusi terbantu. Next. Metabolisme mineral. Yang pertama yaitu kalsium atau Ca. Proksimal oleh protein sintetik sebagai respon kerja 1,25 dihidroksikolekkalsiferol atau 1,25 dihidroksivitamin D. Absorpsi dihambat oleh senyawa yang membentuk garam kalsium yang pengaturan keseimbangan kalsium. Yang pertama, pemasukan yang berasal dari makanan dan absorpsi saluran cerna. Yang kedua, pengeluaran melalui ekskresi urin dan feses. Yang ketiga, keseimbangan formasi dan reabsorpsi tulang yang disebut sebagai dinamika tulang, atau untuk menjamin keseimbangan proses-proses di atas, diperlukan pengaturan secara hormonal, yaitu hormon paratiroid, vitamin D, dan kalsitonin. Ya, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anjani. Silakan Anjani. Selanjutnya yaitu fosfat. Fosfat bebas diabsorpsi dalam jejunum bagian tengah dan masuk aliran darah melalui sirkulasi portal. Fosfat ikut dalam pengaturan derivat aktif vitamin D. Deposisi fosfat sebagai hidroksiapatit dalam tulang diatur oleh kadar hormon paratiroid, memegang peranan yang memungkinkan hormon paratiroid melakukan mobilisasi kalsium dan fosfat dari tulang. Fosfat yang diekskresikan dalam urin menunjukkan perbedaan antara jumlah yang difiltrasi dan yang diabsorpsi oleh tubulus proksimal dan tubulus distal ginjal. Hormon paratiroid ini mengurangi reabsorpsi fosfat oleh tubulus renalis sehingga mengurangi efek 1,25 hingga dihidroksivitamin D pada ekskresi fosfat-fosfat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Azariru. Silakan. Oke, terima kasih Kak Anjani. Selanjutnya adalah metabolisme mineral tentang natrium. Natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif atau membutuhkan energi. Lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring, kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium darah menurun. Ekskresi natrium terutama dilakukan oleh ginjal, dilakukan untuk mempertahankan homeostatis natrium yang sangat diperlukan untuk mempertahankan volume cairan tubuh. Pengeluaran natrium juga terjadi lewat pengeluaran keringat dan tinja dalam jumlah kecil. Kekurangan natrium dari rute-rute ini dapat mengakibatkan kematian pada kasus berkeringan dan diare yang berlebihan. Ingesti natrium dipengaruhi oleh rasa dan dorongan homeostatis atau selera terhadap garam. Untuk mempertahankan keseimbangan natrium, hewan mempunyai dorongan untuk memakan garam yang dipicu oleh natrium plasma yang rendah. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Anissa. Oke, terima kasih Mas Azarilu. Selanjutnya, magnesium. Magnesium diabsorpsi melalui kombinasi transport aktif dan transport pasif. Proses utamanya yaitu transport pasif yang dimulai pada membran apikal mucosa rumen. Absorpsi magnesium diselesaikan oleh proses sekunder melalui transport aktif yang terletak dalam membran basolateral. Pengaruh utama pada absorpsi magnesium adalah kelarutan konsentrasi magnesium dalam rumen dan perbedaan potensial negatif di seluruh mucosa rumen.
Magnesium sulit difiltrasi di glomerulus dibandingkan makromineral. Tetapi dalam jumlah yang cukup, magnesium difiltrasi dan lolos dari reabsorpsi tubuler yang dikeluarkan melalui urin. Terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Warid Mukorodi. Oke, tentang potasium. Penyerapan terutama terjadi di usus halus non-ruminansia oleh proses yang tidak teratur. Pada ruminansia, penyerapan potasium diabsorpsi secara pasif saat memasuki rumen. Selama proses ini, terjadi penurunan perbedaan potensial apikal pada permukaan mukosa. Potasium memasuki aliran darah sebagian besar melalui membran basolateral dari mukosa usus. Next. Besi atau Fe. Besi diabsorpsi dari usus halus menuju plasma darah. Besi tersebut gabung dengan apotransferin yang membentuk transferin kemudian diangkut ke dalam plasma darah. Absorpsi besi rendah jika cadangan besi tinggi dan sebaliknya. Jika besi rendah, absorpsi besi ditingkatkan, kemudian besi dalam transferin di plasma darah masuk ke dalam sumsum tulang untuk pembentukan eritrosit dan hemoglobin. Besi yang berlebihan akan bergabung dengan protein apofemitin, membentuk ferritin, dan disimpan dalam retikulum endotelial atau RE. Jika jumlah besi dalam plasma sangat rendah, besi yang terdapat di penyimpanan ferritin dilepaskan ke dalam plasma dan diangkut dalam bentuk transferin dan kembali ke sumsum tulang untuk dibentuk eritrosit. Jika umur eritrosit sudah habis, maka hemoglobin yang dilepaskan dari sel akan dicerna oleh sistem makrofag monosit. Di sini terjadi pelepasan besi bebas dan disimpan pada penyimpanan ferritin yang digunakan untuk pembentukan hemoglobin baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Husyaini Febriansyah. Berikutnya, unsur tembaga. Unsur tembaga terdapat dalam makanan melalui saluran pencernaan, diserap dan diangkut melalui darah. Setelah masuk peredaran darah, unsur tembaga akan berikatan dengan protein albumin. Kemudian diantarkan dan dilepaskan kepada jaringan-jaringan hati dan ginjal. Berikatan dengan protein membentuk enzim-enzim, terutama enzim skrulopasmin yang mengandung 90-94% tembaga dan total kandungan tembaga dalam tubuh. Ekskresi utama unsur ini adalah melalui empedu, sedikit bersama air seni dan dalam jumlah yang relatif kecil bersama keringat dan air susu. Jika terjadi gangguan-gangguan pada rute pembuangan empedu, unsur ini akan diekskresi bersama air seni. Next. Selenium. Pemecahan antara absorb selenium dan ketersediaan selenium mengakibatkan perbedaan besar dan post-absorpsi metabolisme antara selenometionin dan sumber lain. Hal ini menimbulkan efek pada prevensi selenium, ekskresi dan transfer pada plasenta dan mamari. Jalur terpisah. Selenometionin masuk menyimpang metionin dan proporsi variabel menjadi di mana metionin lebih dibutuhkan dibanding selenium, tetapi konversi parsial menjadi selenosin atau S-asin melalui liase dan adenosil metionin mungkin terjadi. Sisi dapat dimasukkan ke sel protein P dan dalam hati dan dibawa ke plasma, di mana diambil dan dimasukkan ke dalam salah satu dari banyak fungsional selenophosphatidsintase dalam jaringan. Selenit dan selenate diproduksi menjadi selenit dan dimasukkan ke dalam selenoprotein P. Masuknya seleniummensin ke dalam eritrosit, sitolisat glutasi, peroksidasi, GPX terjadi pada eritrospiosis dan terjadi lagi sebelum hasil GPX dilepaskan pada aliran darah. Seleniumization
Di sisi lain dapat dimasukkan dalam eritrosit sebagai metionin dalam hemoglobin. Beberapa transfer selenium dari sel myosin ke seleucilin terjadi selama transit ferasi atau transminasi kecuali dan sampai hal terjadi. Jika konsumsi kekurangan mesion, suplementasi selenomyosin dengan selenomyonin dapat meningkatkan selenium dalam jaringan selama penurunan aktivitas GPX pada kebutuhan mesionin tinggi seperti pada awal laktasi dan masa penyapian. Pada ruminansia, metabolisme selenium dan akan berlangsung dipengaruhi oleh pengurangan sulfur dan pasokan nitrogen pada faktor lain yang mempengaruhi sintesis mikroba pada rumen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator untuk menampilkan kesimpulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Selanjutnya itu tadi presentasi dari kami dan kesimpulannya adalah vitamin dan mineral sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Keduanya berperan penting dalam proses pertumbuhan dan metabolisme tubuh. Dokter spesialis gizi klinik Samuel Ontoro mengungkapkan, vitamin dan mineral membantu pembentukan energi. Energi berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Akan tetapi, tanpa vitamin dan mineral, ketiganya sulit diubah menjadi energi. Konsumsi vitamin dan mineral dapat menangkal radikal bebas di tubuh yang bisa menjadi sumber penyakit. Vitamin dan mineral juga membantu pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter diperlukan untuk mengirim perintah dari otak. Jika kekurangan vitamin dan mineral, maka perintah dari otak akan sulit dilakukan. Ada dua jenis vitamin, yaitu yang larut dalam air dan larut lemak. Vitamin yang larut lemak adalah A, D, E, dan K. Vitamin lainnya seperti B dan C adalah vitamin larut air, sementara itu mineral antara kalsium, asam fosfat, fosfor, iodin, magnesium, dan zinc. Jadi itu tadi kesimpulannya dan presentasi kami sampai di sini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.